Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hlul 'uqdatam min lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita berani bersama hadir majelis kita ini tempat yang mulia ini, di dalam waktu juga yang mulia, dan insyaallah amal yang kita laksanakan juga adalah amal yang mulia. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat, seluruh pengikut dan pecinta beliau hingga akhir zaman. Kita buka halaman 168. Baris kanan dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biruni wa bidarani amin. Dan jangan engkau menganggap dirimu bersih, dan jangan pula engkau mencela orang lain, dan jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka, dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat, dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam majlis. Nanti orang banyak akan takut kepadamu karena kejahatanmu, dan jangan engkau berbisik-bisik kepada seorang sedangkan seorang lagi ada di sisimu. Dan jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan akhirat. Dan jangan engkau carikan atau pecah korbek akan manusia, maka akan mencari akan dikau oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala telah berfirman, wan nasyuqati nasqa, maksudnya demi yang mencari akan carikan. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kita masih membicarakan tentang hadis panjang kemarin yang diriwayatkan oleh Mu'ad, bahwasannya ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Mu'ad oleh Rasulullah, maka Mu'ad merasa kecil hati. Kenapa? Kata Mu'ad, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku adalah Mu'ad, hamba Allah Ta'ala biasa yang bukan Rasul. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Kalau mendengar cerita hadis kemarin, mulai langit pertama sampai langit 7 semua dijaga malaikat. Bahkan sudah ada yang lolos sampai ke 7 langit. Malaikat tidak mengerti ada cacat di dalam amal ibadah itu. Ternyata di hadapan Allah masih ada cacatnya, ada bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang awam yang tentunya penuh kekurangan di dalam beribadah, yang penuh dengan was-was syaitan di dalam amal ibadah kita, yang di sana banyak yang bukan karena Allah, maka wajar kalau Mu'ad berkata pada Rasulullah, kalau sampean seorang nabi dan rasul, sedangkan saya adalah umat manusia biasa, bagaimana supaya saya selamat juga di dalam beramal itu? Rasulullah memesankan, apa jawaban Rasulullah? Hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amal. Nah ini kita, Rasulullah
mengajari, memberikan kesempatan kepada kita untuk itba, mengikuti Rasulullah SAW. Kata beliau, walaupun hanya dengan sedikit amal. Kita beramal tentunya jauh kalau dibanding dengan Rasulullah. Rasulullah hati beliau bersih, sedangkan hati kita banyak penyakit-penyakit tercela yang menghalangi amal ibadah kita sampai akhirat Allah. Hanya penyakit-penyakit gelap. Ada kemarin juga, ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada sombong, ada iri, ada dengki, ada takabur, ada macam-macam. Nah ini perlunya kita belajar ilmu tasawuf, pembersih hati supaya amal ibadah kita betul-betul semata-mata Allah Subhanahu. Kita merasa diri kita ini kemarin saya sampaikan, kalau kita ngomong yang tidak ada artinya menyebabkan kita ini keras hati, mudah sakit, dan dikurangi rezekinya oleh Allah dan menjadi asal atau orang yang pemalas dalam ibadah. Padahal ada diri ada kata selawat, ada zikiran, ada ini roket al-adab, ada al-qadiriyah kemarin ada, tapi kenapa hati kita punya malas untuk membaca, punya malas untuk mengamalkan? Karena mohon maaf, tidaklah didapat keridhaan Allah, tidaklah didapat orang yang sampai kepada Allah dengan cara leha-leha, bermalas-malasan tanpa menekan dan menekan hawa nafsu. Tidak bisa kita ambil ngaji kesisa orang di rumah tidur semalaman subuh bangun, ya kan itu aja. Nah, sekedar menggunakan kewajiban itu, tapi untuk mencapai derajat sampai menjadi kekasih Allah tidak ada di sana. Makanya kita berdoa, titirati dunia zikir dan suruh kematian. Memang seperti itu perjalanan orang-orang soleh. Ditekan atau ditahan, tahan tuh puasa siangnya malamnya udah guring sebentar, bangun cepat-cepat, kepingin terus menuju semakin lebih dekat dengan Allah. Itu tujuan kita. Kalau kita semua biasa sembahyang sudah malam tidur, sampai pagi bangun, ya kan itu. Seandainya kita memang ditakdirkan Allah masuk surga, ya masuk surga, tapi tidak dapat melihat kenikmatan memandang zat wajibul wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dipaksa. Makanya ada namanya puasa ilia betil qalbi. Ada puasa meryadoi hati. Biasanya puasa meryadoi hati itu apa? Makan yang tidak ada pokoknya. Ya sayur, tempe, tahu, wakari, gambir. Akhirnya udah galah. Akhirnya makin panjang. Itu mengeluarkan nafsu, sahabat. Maka banyak makan dilatih, makan yang tidak ada pokoknya. Ini pasti seorang yang pasti dilawat pasti mengalami namanya uzlah, dibimbing, mengholwak, rata-rata mengholwak. Apalagi orang ikut mereka rata-rata kalau diizinkan bagi guru mursyidnya, mereka membimbing holwak. Memang kebanyakan paling membimbing berjasa berbaikan. Awal membimbing holwaknya itu bagi mereka yang itu sebagai khalifah mursyid oleh biasa. Kalau biasa kita ambil dari berbaikat itu saja tanpa kita dibimbing holwaknya, kita tidak berhak dan tidak diizinkan untuk membimbing holwak. Padahal puncaknya di holwak itu. Bus kumpul berholwak bimbing guru sahabat dan kami
pesawat tiketnya habis. Karena itu mutiara dari Banjar. Nah, itu rumah ada kita terbang. Jadi kalau kita orang-orang paling tidak mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi ngomong yang tidak perlu, cara kita menekan nafsu. Cara kita menekan nafsu. Bagi pekerja berat, ya semampunya. Bekerja berat, kalau makan sedikit, nah tidak mampu nanti bekerja berat, ya makan sewajarnya aja. Cuman kadang awal kita kayak orang yang tengah malam jam 1 sampai subuh awal, ya jam 3. Kadang awal juga, ya setengah 4. Nah itu tuh orang itu setengah 4, setengah 4. Pokoknya sebelum subuh sudah lewat wajar kita di sini. Agak-agak bangun dari tidur. Hendaklah engkau bangun sebelum terbit fajar. Sudah lalu. Nah itu kita praktekkan, jangan sampai kita bangun sudah. Ayo aja yang umpamanya mohon maaf sebelum subuh kita sudah bangun, ada sunat tidur menjelang azan itu ada sunat. Disuruh berapa seperti tidurnya jenazah yang ditaruh di liang. Ya, tapi disuruh berapa menunggu azan, habis kapal kita berdua disuruh berapa, seakan-akan kita ini berbaring di liang itu ada semua. Jadi jangan dikira orang-orang bangun subuh pagi baru bangun. Bisa jadi orang itu tadi sudah bangun, terus berdiri, terus bermujahadah, terus akhirnya menjelang subuh, menjelang azan dia tidur sebentar, supaya menjadi tafakur bahwa kita akan dimasukkan kuliah ke akhir. Jadi kita orang-orang yang tidak mampu kayak orang tengah malam sampai subuh, yang paling ada jangan sampai bangun sudah subuh. Ya sebelum subuh. Tapi kalau capek ada apa ya, jangan sampai subuh. Kalau bisa jangan sampai subuh kesiangan. Itu sudah derajat yang kita harus. Maka menuju wasil rata-rata mereka suruh mengurangi. Tidak ada yang menghargai dari wangi. Ada yang mastur, semuanya menekan nafsu. Pesantren sama biasanya diajari seperti itu. Diajari bangun, tidak dilatih, supaya ada waktu khusus di lain daripada urusan dunia, ada disisikan waktu Allah Subhanahu. Rasa dibanding kita hendak mengadu curhat, ada disisikan waktu. Ada sedikit meniru Nabi, walaupun hanya dengan sedikit amalan. Hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit berat. Kalau kita biasa-biasa kayak sampai mati ya, subuh. Dan betul-betul kita ada gerget, kita betul-betul hendak niat dasar amalan ini pokoknya setiap jam sekian bangun. Kita punya agenda jam sekian bangun. Sampai orang-orang yang dekat dengan Allah dilapangkan hatinya, tidak pernah mengeluh kepada Allah. Dilapangkan hatinya tidak pernah mengeluh kepada Allah. Kalau mengeluh itu cuma kali kalau kita mencari solusi. Mana yang mengeluh bukan mengeluh. Kita yang sudah doib seperti itu, kita doib karena banyaknya penyakit hati sulit menghadap, kita belajar. Makanya di pasal bersinar itu belajar. Jadi belum waktu menunjukkan mengaji sama saya mengatakan melalui berbagai dia itu kalau
jam 6 pagi membaca Ihya Ulumuddin. Itu mata beliau tuh sampai kayak bengkak, pucat saking bekasnya makan malam yang berabad. Jadi baca Ihya itu sampai kecil-kecil mata sampai karena situ kan dulu itu diulangi lagi dan malamnya ini istilah beli apa spray, tilang nyaman, basi, ada musik, HP di tangan, atau di ring, kalau bangun HP masih bangun. Nah, jalan orang banyak rata-rata menekan sunnah jantung ada mujahadah, bahkan ada ruangan khusus untuk salah yang paling tadi. Enggak, kita nggak usah banyak-banyak apa yang kita istiqomahkan, kita sholawat apa, tapi di sana memang betul-betul disisihkan waktu khusus untuk khusus. Kita ingat sholawat. Kalau menurut kita kata di kalau di kemarin kita ajarkan kita biasa. Simpel-simpel ada memesankan. Karena watak manusia itu kalau baca wirid panjang-panjang itu watak sering bosan. Lalu apa kata beliau? Dan jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Tentunya orang yang sombong itu memutus kebaikan dunia dan akhirat. Dan jangan engkau carikan atau pecah belah akan manusia, maka akan mencarikan akan dibawa oleh anjing-anjing neraka. Ini yang lagi betul sekarang itu di YouTube, sekarang di YouTube yang orang Jawa yang masih muda, yang membahas soal Maria, membahas Wakabiyah Jumat. Ini batal kita dia tentang yang mereka terus gubur-guburkan padahal sudah basi, itu sudah lama. Diangkat lagi. Akhirnya mana? Sekarang setiap masjid kalau Jumat pasti ada yang nggak masalah pada Jumat kayak orang ini. Padahal dulu nggak ada. Sekalian saja ya Wakabiyah Jumat. Kenapa mereka nggak stop Wakabiyah Jumat? Karena mereka ajarnya sekali. Ajarnya mereka sekali. Jadi naik mimbar dulu baru aja. Jadi nggak ada Wakabiyah Jumat. Nah kita kan aja 2 kali. Mereka menyatakan ada 2 kali itu menuruti Sayyidina Utsman. Padahal Sayyidina Utsman pun dari Rasulullah. Mereka mengklaim kita dari Nabi ada sekali. Yang mereka mengikuti Sayyidina Utsman, mereka benci sahabat. Mereka benci Sayyidina Utsman bersama. Nah padahal itu hati dari Rasulullah, Sayyidina Utsman memakai. Nah betul kuat yang mana? Coba kuat yang mana? Kita memakai Rasulullah dan memakai sahabat. Sedangkan yang satu memakai Rasulullah, membenci sahabat. Ya bersama, ya bagus yang memakai Rasulullah dan memakai sahabat. Cinta Rasulullah, cinta sahabat. Nah kalau banyak ajarnya sekali kan mereka sebelum aja naik mimbar dulu. Maka hadisnya jelas. Faidah Saidah Wati Mimbar, karena yang tak tahu mengadukum, yang tak tahu berbuat, mamalaro, ala Jumatan. Apabila kita mimbar jangan berbuat apa. Sholat pun kalau dia sudah di dalam masjid, dia sudah masuk masjid, sudah tahiyatul masjid, berdiri sambil baca selawat, nah terus azan sudah, habis itu azan orang naik ke atas mimbar, biar sholat lagi haram. Tapi bagi mereka yang baru datang, belum sholat pagi, belum sholat tahiyatul masjid, maka langsung dia sajolah tapi jangan lawas-lawas. Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid aja, atau sholat pagi aja, sholat pagi sudah mengumpulkan sholat tahiyatul. Nah mereka kan naik mimbar dulu, baru aja saja langsung mimbar. Jadi tahiyatul masjid. Nah kalau kita ada kesempatan terutama dia masjid, kenapa tidak? Maka sampai jangan ikut pengaruh video. Ya tetap ada sholat Wakabiyah Jumat. Banyak loh wanita yang suka terpengaruh video dulu orangnya rajin, sekarang dia sholat Wakabiyah Jumat enggak. Nah maka kita pertahankan, kita tetap kokoh kita harus mengawal jamaah karena semuanya ada dari. Maka ada kalau kita mau beli bukunya ada namanya Benteng Aswaja dan Amaliyah Sunnah wal Jamaah.
yang menciptakan, yang mencetak Kiai Haji Mustafa dari Jawa Timur. Itu jelas dalil-dalil yang membantah pematahan mereka-mereka yang kalau mereka gencar, kita harus mereka gencar. Selama itu kalau kita tahu artinya, kita seakan-akan minta kepada Nabi, kita minta diluaskan rezeki pada Nabi, kita minta disembuhkan sakit kepada Nabi. Itu jelas-jelas orang sirik apa enggak? Pikir sendiri aja. Katanya, namanya kenapa? Gagal memahami. Padahal kita nggak minta sama Nabi dengan sholawat, maka yang sempit menjadi lapang, yang sulit menjadi mudah, yang miskin fakir menjadi dimudahkan dengan dekat sama. Bukan dengan Nabi Muhammad minta kepada Muhammad tidak. Maka kita sudah yang berselawat aja terus selamatnya. Insya Allah maka ada sebelum tadi jangan engkau carikan pecah belah umat. Kalau lu maaf bila melihat itu yang kayaknya menyerang kita, langsung komen pedas supaya apa? Supaya mereka yang mendengar orang-orang, oh ternyata komentar ini betul. Nah, akhirnya tidak terpengaruh dengan konten-konten itu. Kita sudah lama diam, kita tidak pernah mengganggu mereka, tapi mereka yang memusik-musikkan, yang membid'ah-bid'ahkan bahkan mengkafir. Kita jangan diganti seakan-akan kita memang salah. Maka kita benar. Ada referensi kitab yang utama, dalil-dalilnya jelas. Nah, kalau itu hanya kita memecah belah umat di sini. Jadi jangan kau cari karena kau pecah belah akan manusia, maka akan mencari akan dikau oleh anjing-anjing abimah. Dan makanya warna sifati nasco. Ini sudah sekarang sudah. Nah, zamannya sudah belakang. Apakah engkau ketahui wahai Mu'ad, siapakah mereka yang mencari itu? Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka? Lalu Nabi SAW menjawab, itulah anjing-anjing yang garang di dalam api neraka, yang akan mencarikan, merobek daging hingga sampai ke tulang. Orang suka mencari itu Mu'ad. Dan terdamai lana amaluna walakum a'mal. Bagi kami yang kami anggap benar dan sunnah, ikut kami. Dan bagimu silakan, tanpa menyalahkan dan menjelek-jelekan amal orang. Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Dan siapakah yang akan selamat dari siksaan itu? Nabi SAW menjawab, itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Mayyadillah fala mudhillalah. Karena siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan sesat. Itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian lalu oleh Mu'ad berkata, maka aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak membaca Al-Quranul Karim daripada Mu'ad, karena beliau paham terhadap hadis yang besar ini. Bahkan Mu'ad paling kenal orang yang sering menangis bila dia tadi sering menangis karena keterbatasan kedoikan diri kita, bila terlalu besar sampai langit tinggi dilempar Allah. Maka kita jalan-jalan yang diberkahi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah adalah caranya adalah kita jangan merasa mengerti, kita merasa tidak berilmu, dibuktikan dengan menuntut ilmu. Itu bukti seorang hamba yang gaib, buktinya dia selalu menuntut ilmu karena kebetulannya itu seorang hamba. Maka orang-orang yang menuntut ilmu secara istiqomah dari menghalangan ini semata-mata mengharap kepada Allah, yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ya Rasulullah, inna talibal ilm wal mar'atu wal muti al-muti ahli zawziha wal waladu wal yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang ikhlas istiqomah menuntut ilmu, dan seorang istri yang taat kepada suaminya, dan seorang anak yang taat atau berbakti kepada kedua orang tuanya, mereka semuanya masuk surga tanpa hisab.
kita mengandalkan amal kita, aduh, baru langkah pertamanya sudah start. Langkah pertama, kita mengandalkan berkah menuntut ilmu, berkah duduk di majelis ilmu, melayani orang yang menuntut ilmu, meramaikan mahkota masjid Allah, memaafkan musola, mengharian itu. Karena melalui ibadah kita ayatnya masya Allah. Ayatnya pantas musuh. Apa banyakkan sombongnya, apa banyakkan dengkinya, apa banyakkan riaknya. Bisa sedikit asal dia, amal sedikit asal dia. Ada orang bikin diri hati dengki. Nah itu penyakit kita yang kita akui itu. Maka yang baik ini kita mencari barokah jalan-jalan lintas yang disampaikan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan berkat istiqomah di dalam menuntut ilmu kita menjauhkan orang-orang yang masuk surga. Bisa.